Nama saya Adandi Rehan Ashari, absen 1 dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Gastia Dika Yoga Wanaji dari kelas 11 PS 1 dari kelompok 6. Nama saya Bagas Rahmadani, absen 11, kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Budi Daniswara, nomor absen 13 dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Gustian, absen 22. Perkenalkan, nama saya Hendri Marta Widiatmoko, absen 23, kelas 11 IPS 1. Seni Cina bisa dibilang merupakan tradisi berkelanjutan tertua di dunia dan ditandai oleh tingkat kesinambungan yang tidak biasa di dalam dan kesadaran akan tradisi itu yang kurasa setara dengan keruntuhan barat dan pemulihan gaya klasik secara bertahap. Media yang biasanya diklarifikasikan di barat sejak Renaissance sebagai seni dekoratif sangat penting dalam seni Tiongkok, dan sebagian besar karya terbaik diproduksi di bengkel atau pabrik besar oleh seniman yang pada dasarnya tidak dikenal, terutama di keramik Tiongkok. Sebagian besar karya terbaik di bidang keramik, tekstil, permis, ukir, dan teknik lainnya diproduksi dalam jangka waktu yang lama oleh berbagai pabrik atau bengkel kekaisaran yang juga digunakan oleh istana, didistribusikan secara internal dan luar negeri dalam skala besar untuk didemonstrasikan kekayaan dan kekuatan kaisar. Sebaliknya, tradisi pelukis dengan sapuan tinta yang dipraktekkan terutama oleh para sarjana, pejabat, dan pelukis istana, terutama pemandangan bunga dan burung, mengembangkan estetika, nilai-nilai yang bergantung pada imajinasi individu dan pengamatan objektif oleh seniman yang serupa yang ada di barat, tetapi sudah lama sebelum perkembangan di sana. Setelah kontak dengan seni barat menjadi semakin penting sejak abad ke-19 dan seterusnya. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah berpartisipasi dengan kesuksesan yang meningkat dalam seni kontemporer di seluruh dunia. Perkembangan peradaban dan seni Cina. Tembikar Neolitik. Bentuk awal seni di Tiongkok ditemukan dalam budaya Neolitik yang Shao, yang berasal dari milenium ke-6 sebelum Masehi. Penemuan arkeologi seperti yang ditemukan di Banpo telah mengungkapkan bahwa yang Shao membuat tembikar keramik awal tidak dicat dan paling sering diberi tanda kabel. Dekorasi pertama adalah ikan dan wajah manusia, tetapi ini akhirnya berkembang menjadi simetris, geometris, desain abstrak, beberapa dicat. Ciri paling khas dari budaya yang Shao adalah penggunaan tembikar yang dicat secara ekstensif, terutama desain wajah, hewan, dan geometris manusia. Berbeda dengan budaya Longshan selanjutnya, budaya yang Shao tidak menggunakan roda tembikar dalam pembuatan tembikar. Penggalian menemukan bahwa anak-anak dikuburkan di dalam stoples tembikar yang dicat. Jadi, budaya Liangsu adalah budaya giok Neolitik terakhir di delta sungai Yangtze dan berjarak sekitar 1300 tahun. Batu giok dari budaya ini dicirikan oleh batu giok ritual besar yang dikerjakan dengan sangat halus seperti silinder cong, cakrampi, kapak yue, dan juga liotin, serta dekorasi dalam bentuk plakat pahat terbuka, piring, dan gambar burung kecil, penyu, dan ikan. Giok Liangsu memiliki aspek putih seperti tulang karena batu termolitnya berasal dari pengaruh cairan berbasis di air di lokasi pemakaman. Pengecoran perunggu. Zaman perunggu di Cina dimulai dengan dinasti Xia. Contoh-contoh dari periode ini telah ditemukan dari reruntuhan budaya Erlitau di Shanxi
dan termasuk benda-benda utilitarian yang kompleks tetapi tanpa hiasan. Pada dinasti Shang berikutnya, objek yang lebih rumit termasuk banyak wadah ritual dibuat. Shang dikenal karena cetakan perunggu mereka terkenal karena kejernihan detailnya. Pengrajin perunggu Shang biasanya bekerja di pengecoran logam di luar kota untuk membuat bejana ritual dan terkadang juga perlengkapan senjata dan kereta. Wadah perunggu adalah wadah untuk menyimpan atau menyajikan berbagai benda padat dan cair yang digunakan dalam pertunjukan upacara sakral. Beberapa bentuk seperti ku dan jue bisa menjadi sangat anggun, tetapi bidak yang paling kuat adalah ding. Terkadang digambarkan memiliki aura keagungan yang ganas. Fungsi dan penampilan perunggu berubah secara bertahap dari Shang ke Zhou. Mereka bergeser dari digunakan dalam ritual keagamaan ke tujuan yang lebih praktis. Pada periode negara-negara berperang, bejana perunggu telah menjadi objek kenikmatan estetika. Beberapa didekorasi dengan adegan sosial seperti dari perjamuan atau berburu, sementara yang lain menampilkan pola abstrak bertahtakan emas, perak, atau batu berharga dan semi mulia. Zhou dan budaya selatan. Sumber seni yang kaya di Tiongkok awal adalah negara bagian Zhou, yang berkembang di lembah sungai Yangtze. Penggalian makam Zhou telah menemukan patung kayu yang dicat, cakram giok, manik-manik kaca, alat musik, dan bermacam-macam pernis. Banyak objek pernis yang dicat halus, merah di atas hitam atau hitam di atas merah. Sebuah situs di Changsha, Provinsi Hunan, mengungkap beberapa lukisan sutra tertua yang ditemukan hingga saat ini. Seni Han dan dinasti Han dikenal karena pakaian pemakaman batu giok. Salah satu penggambaran landscape paling awal yang diketahui dalam seni Tiongkok berasal dari sepasang panel pintu ubin berlubang dari makam dinasti Han barat dekat Zhengzhou bertanggal 60 sebelum Masehi. Pemandangan resesi ke dalam terus-menerus ditampilkan oleh zigzag yang mewakili jalan dan dinding taman, memberikan kesan bahwa seseorang sedang melihat ke bawah dari atas bukit. Pemandangan landscape artistik ini dibuat oleh kesan berulang dari perangko standar pada tanah liat masih lunak dan belum terbakar. Namun tradisi seni landscape tertua yang diketahui dalam pengertian lukisan klasik adalah karya Zheng Xixianqi dinasti Sui 581 sampai 618. Selain artefak giok, perunggu adalah media favorit lain bagi seniman karena keras dan tahan lama. Cermin perunggu telah diproduksi secara massal pada dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dan hampir setiap makam yang digali yang bertanggal dinasti Han memiliki cermin dan penghubungan tersebut. Sisi reflektif biasanya dibuat dari komposisi perunggu, tembaga, dan timah. Kata cermin berarti memantulkan atau melihat ke dalam bahasa Cina. Jadi cermin perunggu telah digunakan sebagai kiasan untuk mencerminkan kenyataan. Di Tiongkok kuno, lukisan dan kaligrafi adalah seni yang paling dihargai di kalangan istana dan diproduksi hampir secara eksklusif oleh para amatir, bangsawan, dan pejabat cendekiawan yang memiliki waktu luang untuk menyempurnakan teknik dan kepekaan yang diperlakukan untuk sapuan kuas yang bagus. Kaligrafi dianggap sebagai bentuk lukisan tertinggi dan paling murni. Alatnya adalah sikat, terbuat dari bulu hewan, dan tinta hitam dari telaga pinus dan lem hewan. Menulis dan melukis dilakukan di atas sutra. Tetapi setelah penemuan kertas pada abad ke-1, sutra berangsur-angsur digantikan oleh bahan yang baru dan lebih murah. Tulisan asli oleh para ahli kaligrafi terkenal sangat dihargai sepanjang sejarah Tiongkok dan dipasang pada gulungan dan digantung di dinding-dinding dengan cara yang sama seperti lukisan. Wang Xizhi adalah ahli kaligrafi Tiongkok terkenal yang hidup pada abad ke-4 Masehi. Karyanya yang terkenal adalah Lantingsu.
kata pengantar untuk kumpulan puisi. Naskah tersebut sering dirayakan sebagai titik tertinggi dari gaya berlari semi kursif dalam sejarah kaligrafi Cina. Wei Shuo adalah ahli kaligrafi terkenal dari dinasti Jin Timur yang menetapkan aturan konsekuensial tentang aksara biasa. Karya-karyanya yang termasuk prasasti selir terkenal Ming Jiti dan prasasti Weishi Henan atau Weishi Henan Ti. Lukisan. Gu Kezi adalah pelukis terkenal dari Tiongkok kuno yang lahir di Wuxi. Dia menulis 3 buku tentang teori lukisan. Lukisan pengenalan lukisan terkenal di dinasti Wei dan Jin, dan lukisan Gunung Yuntai. Dia menulis, dalam lukisan figur, pakaian dan penampilan tidak terlalu penting. Mata adalah roh dan faktor penentu. 3 lukisan Gu masih bertahan hingga hari ini. Contohnya, nasihat dari instruktur untuk wanita istana, nimfa dari Sungai Luo, dan wanita bijaksana dan baik hati. Ada contoh lain lukisan di dinasti Jin dari kuburan. Ini termasuk 7 orang bijak dari hutan bambu. Dilukis di dinding batu bata dan sebuah makam yang terletak di dekat Nanjing modern, dan sekarang ditemukan di Museum Provinsi Shanxi. Masing-masing gambar diberi label dan diperlihatkan sedang minum, menulis, atau memainkan alat musik. Lukisan makam lainnya juga menggambarkan pemandangan kehidupan sehari-hari, seperti pria membajak sawah dengan tim lembu. Dinasti Sui dan Yang. Arsitektur dan patung Buddha. Setelah transisi di bawah dinasti Sui, patung Buddha Tang berkembang menjadi ekspresi yang sangat nyata. Sebagai konsekuensi dari keterbukaan dinasti terhadap perdagangan luar negeri dan penghulu melalui jalur sutra, patung Buddha dinasti Tang mengambil bentuk yang agak klasik, yang diilhami oleh seni budaya Yunani di Asia Tengah. Namun pengaruh Asia dianggap negatif menjelang akhir dinasti Tang pada tahun 845. Kaisar Tang Wusung melarang semua agama asing termasuk Nestorianisme Kristen, Zoroastrianisme, dan Buddha untuk melakukan Taoisme asli. Dia menyita harta benda Buddha dan memaksa keyakinannya untuk bersembunyi, oleh karena itu mempengaruhi perkembangan tersembunyi agama dan keseniannya di Tiongkok. Lukisan dimulai pada dinasti Tang tahun 618 sampai 907. Subjek utama lukisan adalah landscape, yang dikenal sebagai lukisan sansui atau air pegunungan. Dalam landscape ini biasanya monokromatik dan jarang. Tujuannya bukan untuk mereproduksi secara persis penampakan alam, melainkan untuk menangkap emosi atau atmosfer untuk menangkap ritme alam. Lukisan dalam gaya tradisional pada dasarnya melibatkan teknik yang sama seperti kaligrafi dan dilakukan dengan kuas yang dicelupkan ke dalam tinta hitam atau berwarna minyak tidak digunakan. Seperti halnya kaligrafi, bahan yang paling populer untuk membuat lukisan adalah kertas dan sutra. Karya yang sudah selesai kemudian dipasang pada gulungan yang bisa digantung atau digulung. Lukisan tradisional juga dilakukan di album, di dinding, pekerjaan pernis, dan di media lain. Dinasti Song dan Yuan. Selama dinasti Song 960 sampai 1279, pemandangan dengan ekspresi yang lebih halus muncul. Jarak yang tak terukur disampaikan melalui penggunaan garis-garis buram. Kontur pegunungan menghilang ke dalam kabut dan perlakuan impresionistik atas fenomena alam. Penekanan ditempatkan pada kualitas spiritual lukisan dan pada kemampuan seniman untuk menggunakan harmoni batin manusia dan alam, seperti yang dipahami menurut konsep Tab dan Buddha. Dengan jatuhnya dinasti Song pada 1279 dan dislokasi berikut yang disebabkan oleh berdirinya dinasti Yuan oleh penakluk Mongol, banyak seniman istana dan sastra mundur dari kehidupan sosial dan kembali ke alam melalui lukisan pemandangan dan dengan perbarui gaya biru dan hijau. Kekaisaran Tiongkok akhir. Lukisan Ming. Di bawah dinasti Ming,
budaya Tionghoa berkembang pesat. Lukisan naratif dengan tentang warna yang lebih luas dan komposisi yang jauh lebih sibuk daripada lukisan Song sangat populer pada masa itu. Wen Zeming 1470 sampai 1559 mengembangkan gaya aliran Wu di Suzhou yang mendominasi lukisan Tiongkok selama abad ke-16. Budaya Eropa mulai berdampak pada seni Tiongkok selama periode ini. Pendeta Yesuit Matteo Ricci mengunjungi Nanjing dengan banyak karya seni barat yang berpengaruh dalam menunjukkan teknik perspektif dan bayangan yang berbeda. Lukisan Qing awal. Dinasti Qing awal berkembang dalam dua aliran utama, aliran ortodoks dan pelukis individualis. Keduanya mengikuti teori Dongqichang, tetapi menekankan aspek yang sangat berbeda. The Four Wings termasuk Wang Jian tahun 1598 sampai 1677 dan Wang Ximin tahun 1592 sampai 1680. Sangat terkenal di sekolah ortodoks dan mencari inspirasi dalam menciptakan kembali gaya masa lalu, terutama keterampilan teknis dalam sapuan kuas dan kaligrafi kuno master. Wang Yuanqi yang lebih muda tahun 1642 sampai 1715 melakukan ritual pendekatan untuk terlibat dan menarik inspirasi dari karya seorang guru kuno. Karya-karyanya sendiri sering dianotasi dengan teori-teorinya tentang keterkaitan lukisannya dengan model sang master. Seni Qing terlambat. Nianhua adalah bentuk cetakan balok kayu berwarna di Tiongkok yang menggambarkan gambar untuk dekorasi selama tahun baru Imlek. Pada abad ke-19, Nianhua digunakan sebagai media berita. Seni Cina baru, gerakan seni modern. Gerakan untuk memodernisasi seni Tiongkok dimulai menjelang akhir dinasti Qing. Bentuk kesenian tradisional mulai kehilangan daya tariknya seiring dengan lenyapnya struktur feodalisme masyarakat. Pandangan dunia modern harus diungkapkan dalam bentuk yang berbeda. Eksplorasi berlangsung dalam dua jalur utama. Satu menggambar dari masa lalu untuk memperkaya masa kini. Yang lainnya adalah mempelajari metode baru. Cara luas dilakukan sebagai salah satu cara yang terpanas dan paling cepat berkembang di dunia, menarik pembeli di seluruh dunia. The Voice of America melaporkan pada tahun 2006 bahwa seni Tiongkok modern meraup harga baik di pasar internasional maupun domestik. Beberapa ahli bahkan khawatir pasar mungkin terlalu panas. The Economist melaporkan bahwa seni Cina telah menjadi kesayangan terbaru di pasar dunia. Menurut penjualan dari Sotheby's dan Christie's, rumah lelang seni rupa terbesar. Seni Tiongkok kontemporer mencatat penjualan rekor sepanjang tahun 2000-an. Pada tahun 2007 diperkirakan bahwa 5 dari 10 seniman hidup terlaris di dunia di lelang seni berasal dari Cina, dengan seniman seperti Zhang Xiaogang yang karyanya terjual dengan total 56,8 juta pada lelang tahun 2007. Dalam hal pasar beli, Cina mengambil alih Prancis pada akhir 2000-an sebagai pasar seni terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Inggris, karena kelas menengah yang tumbuh di negara itu. Sotheby's mencatat bahwa seni rupa Tiongkok kontemporer dengan cepat mengubah dunia. Seni kontemporer Asia menjadi salah satu sektor paling dinamis di pasar seni internasional. Selama krisis ekonomi global, pasar seni kontemporer Asia dan pasar seni Tiongkok kontemporer mengalami pelambatan pada akhir 2008. Pasar seni Tiongkok dan Asia kontemporer mengalami kebangkitan besar pada akhir 2009 dengan rekor penjualan di Christie. Selama berabad-abad, sebagian besar terdiri dari pembeli Eropa dan Amerika.
Pasar pembelian internasional untuk seni Cina juga mulai didominasi oleh dealer dan kolektor Cina dalam beberapa tahun terakhir. Dilaporkan pada tahun 2011, Cina telah menjadi pasar seni dan barang antik terbesar kedua di dunia, menyumbang 23% dari total pasar seni dunia, di belakang Amerika Serikat yang menyumbang 34% dari pasar seni dunia. Transformasi lain yang mendorong pertumbuhan pasar seni Tiongkok adalah munculnya pelanggan yang tidak lagi kebanyakan orang Eropa atau Amerika. Peruntungan baru dari negara-negara yang pernah dianggap miskin seringkali lebih menyukai seni non-barat. Galeri besar di lapangan memiliki kantor di New York dan Beijing. Tetapi klien utamanya berasal dari Amerika Latin, Asia, dan Timur Tengah. Salah satu area yang menghidupkan kembali konsentrasi seni dan juga mengkomersilkan industrinya adalah distrik seni 798 di Dashanxi, Beijing. Seniman Zhang Xiaogang menjual lukisan 1993 seharga 2,3 juta US dollar pada tahun 2006. Termasuk keluarga Tionghoa bermuka kosong dari era revolusi kebudayaan 57. Sementara karya Yue Minjum Execution pada tahun 2007 dijual dengan rekor saat itu hampir 6 juta dolar di Sotheby's. Kolektor termasuk Stanley Ho 59, pemilik kasino Macau, manajer investasi Christopher Tsai 60, dan pengembang kasino Steve Wynn 61 akan memanfaatkan tren seni barang seperti vas dinasti Ming dan berbagai macam barang kekaisaran dilelang. Karya seni lainnya dijual di tempat pas seperti Christie, termasuk potongan porselen Cina dengan tanda kaisar Qianlong dijual seharga HKD 151,3 juta US dollar. Tindakan Sotheby's dan Christie sebagai platform pasar utama untuk karya seni porselen klasik Tiongkok yang akan dijual, termasuk dinasti Ming, tanda Quen, dan periode 1426 sampai 35. Guci biru dan putih yang dilelang untuk Brooks melalui Christie di musim semi 2016. The International Herald Tribune melaporkan bahwa porselen Cina diperebutkan pasar seni-seni seolah-olah jika tidak ada hari esok.